Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Afria, Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Saya akan menjelaskan apa itu profesionalisme guru. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan bertanya kepada kalian, apa itu profesionalisme guru? Yang pertama yaitu pengertian profesionalisme. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Sedangkan pengertian guru yaitu dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa aman, nyaman, dan kondusif dalam kelas. Keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. Sedangkan profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencahariannya. Pengertian guru profesional. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Aspek-aspek kompetensi guru profesional. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pembimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir D dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Kriteria jabatan guru berdasarkan NEA National Education Association 1948 yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan
latihan dalam jabatan yang bersinambungan, jabatan yang menjanjikan karir hidup dalam keanggotaan yang permanen, jabatan yang menentukan baku atas standarnya sendiri, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Mutu guru dapat diramalkan dalam 3 kriteria, yaitu prinsip, proses, dan produk. Selanjutnya kita akan menjelaskan unsur-unsur kriteria tersebut. Unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kriteria prinsip, tanda-tanda kemampuan profesi keguruan yang terdiri dari unsur sebagai berikut. A. Latar belakang pre-service dan in-service guru. B. Pengalaman mengajar guru. C. Penguasaan pengetahuan keguruan. D. Pengabdian guru dalam mengajar. Yang kedua yaitu kriteria proses atau kemampuan guru dalam mengolah dan melaksanakan proses belajar mengajar, terdiri dari unsur A. Kemampuan guru dalam merumuskan rancangan proses pembelajaran atau RPP. B. Kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas. C. Kemampuan guru dalam mengolah kelas. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria produk, hasil belajar yang dicapai oleh murid-murid, yang terdiri dari hasil-hasil belajar murid dari bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Sekarang kita masuk ke tugas guru. Yang pertama yaitu mengajar peserta didik. 2. Mendidik peserta didik. 3. Memberikan bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. 4. Melatih peserta didik. 5. Memberikan penilaian. 6. Memberikan evaluasi. 7. Memberikan dorongan moral dan mental. Peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam dunia pembelajaran juga tidak kalah penting, mengingat seorang guru akan berperan sebagai 1. Motivator. Sebagai seorang motivator, seorang guru diharapkan mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada anak didik agar kedepannya mereka selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. 2. Administrator. Seorang guru berperan sebagai administrator, di mana guru yang bersangkutan akan mencatat perkembangan individual muridnya dan menyampaikan kepada orang tuanya. 3. Evaluator. Sebagai seorang evaluator, seorang guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan peserta didik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan peran guru dalam pendidikan. Terkait dengan tugas yang dimiliki seorang guru, ada peran guru yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, bahkan orang tua murid. Di antaranya, sebagai seorang pengajar, di mana seseorang yang menjadi guru dianggap sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu kepada anak didiknya. 2. Sebagai seorang pendidik, di mana seorang guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. 3. Sebagai seorang pembimbing, di mana seorang guru sanggup membimbing agar seluruh anak didik tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal maupun non-informal. Sekian dari video pembelajaran yang saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.